Iya, dari situ. Semester. Oke. Nah, setelah itu nih, kamu masuk dari kamu sekolah SMA negeri itu dari kelas 1 sampai kelas 3, ada nggak kejadian mistis lagi? Dari situ tuh, aduh Pak, tunggu Pak. Nggak bisa, tunggu. Nggak apa-apa, ini Sakit kepala. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kok saya takut ya sebenarnya. Tunggu, sabar. Bentar. Kamu pusing? Iya, kayak ada yang ngeliatin loh Pak. Mantap amat Pak ngisepnya. Ah, pasti dong Mit. Hari ini saya pingin happy nih, pingin relax. Beberapa hari ini saya kerja lumayan sedikit menguras tenaga Mit. Gitu. Emang hari ini nggak ada tamu Pak? Ada, justru ini saya pingin merasakan enjoy ini kan, karena narasumber yang satu ini ceritanya sedikit horor. Tahulah horor gimana, bisa bikin bulu merinding pokoknya. Ya, pingin tahu nggak siapa narasumbernya? Oke, langsung aja ya. Oke, seperti biasa sebelum ke narasumbernya saya akan opening dulu. Setuju nggak? Setuju dong. Udah lama nih sepertinya saya nggak makan mie instan gitu ya. Oke, buat semuanya yang makan mie instan 5 kali dalam 1 minggu, jangan lupa untuk nonton channel Cerita Anak Kos ya. Yang tentunya Cerita Anak Kos ini menceritakan tentang pengalaman, perjalanan, lika-liku. Ya nggak semuanya lika-liku, pasti ada juga senangnya. Dan kebetulan hari ini saya kedatangan tamu yang bukannya ceritanya liku atau sedih, tapi justru malah horor nih. Ya, mau tahu mungkin ya. Oke, langsung aja saya pertemukan ke narasumbernya. Langsung aja Mbak Sophie ya. Oh Apa iya, kabar? baik. Baik. Iya. Ceria, cantik ya hari ini ya. Sepertinya nggak tahu kenapa nih. Habis gajian. Nah, kayaknya kantong kering sih Pak. Kantong kering tapi ceria. Keren ya. Luar biasa. Kasbon turun. Oke, setuju banget ini. Mbak Sophie sekarang masih kerja, masih aktif? Masih sih sampai sekarang. Sebagai waktu lalu kan masih di customer service ya? Iya, Masih sekarang customer masih service. customer service. Customer service. Iya. Boleh disebutin nggak apa-apa? Di mana tuh kalau boleh tahu? Di Kokuo FX. Kokuo Iya. Efek. Kokuo itu oh ini pembicaraan sama kayak narasumber saya berikutnya ya. Sebelumnya gitu ya. Oke, Mbak Sophie nggak apa-apa. Ini kebanyakan narasumber saya memang dari Kokuo. Ya, dari Kokuo yang punya cerita masing-masing, keseruan masing-masing. Bahkan kemarin saya mengundang disabilitas nih. Ya, Oh, disabilitas seru karena juga ya, Kokuo Pak. sendiri sekarang merekrut disabilitas dan bahkan belum lama tahun baru kemarin ya itu baru mendapatkan rekor muri dengan pemijat disabilitas terbanyak di Indonesia. Luar biasa. Keren. Buat Kokuo kamu luar biasa. Ya. Terus dapat lagi nggak cuma satu, ternyata dapat 2 kali. Ya, 2 kali, satunya itu di bidang jasa pemijatan dengan terapis terbanyak di Indonesia gitu loh. Keren Kokuo Luar nih. biasa. Sebelumnya juga pernah dapat rekor muri, Mbak. Iya. Rekor muri itu sebagai salah satu pijat di ketinggian kurang lebih 3.200 lah. Lupa saya. 3.200 di ketinggian di pesawat gitu sambil mijit kan luar biasa ya. Luar biasa sih, mantap banget nih. Oke, tapi itu lupakan dulu karena saya mau fokus dengan ceritanya Mbak Sophie nih. Iya. Ya, boleh nggak ini saya cerita-cerita sama Mbak Sophie? Boleh, Bikin boleh. enjoy aja ya. Iya, Tapi enjoy. tadi kan saya opening ceritanya tentang horor nih. Iya. Tapi itu real nggak sih? Atau cuma mengada-ngada? Real sih Pak, tapi ya Terserah tergantung gitu orang ya. percaya Orang mau atau lihat enggaknya ya Tapi nggak apa-apa. saya pastikan itu bicara Iya. dengan kenyataan ya. Iya, Kenyataan. yang dirasain. Yang dirasain ya. Iya. Oke, Mbak Sophie sendiri sebenarnya tinggalnya di mana sih? Sekarang nih, Sekarang tinggalnya di Karet. oke, di wilayah Jakarta Selatan ya? Iya. Di Jakarta Di Selatan. daerah Jakarta Selatan. Ngekos atau Ngekos. Iya, baru pindahan. baru pindah? Iya, Aslinya mau orang mana? Aslinya saya orang Lampung. Lampung. Iya. Jauh dong anak rantau ini. Bener sesuai dengan tema channel saya Mit ya. Anak rantau. Anak kos. Anak kos ya yang tinggalnya di kos ya. Iya. Anak rantau yang tinggalnya di kos. Anak mistan. Pastinya udah pernah ngerasain makan mistan 5 kali dalam 1 minggu? Enggak pernah. Belum pernah. Aduh, belum pernah lagi nih. Kalau
yang saya undang rata-rata sih udah pernah gitu. Tapi ini Iya. berarti speknya agak sedikit elit gitu ya. Sedikit elit gitu. Tapi pastinya udah pernah makan mie instan dong. Pernah Suka dikit. sedikit. Iya, Oke, nggak nggak apa-apa. suka-suka banget. Oke, tinggal di Lampung itu kalau boleh tahu di daerah mana? Di daerah pesisir barat di Krui. Di Krui Iya. ya. Saya sempat dengar di Krui. Saya orang Lampung juga, Mbak, tapi saya Hmm. kurang wawasannya kurang luas lah ke apa Lampung itu. Krui aja saya Oh, nggak tahu gitu. Tapi pernah dengar pernah Krui. dengar pasti. Sepertinya lumayan jauh sih dari tempat Iya. tinggal saya. Krui. Sekolah juga di Krui. Sekolah di kampung, terus keluar Hmm. kampung SMP. SMP Iya. sampai SMA di Iya. situ juga. Iya. Sekarang Terus maaf ini lulusan terakhir mungkin boleh diceritakan lulusan terakhir di apa? lulusan terakhir diploma 3 di Oh, kuliah dong iya, harusnya. di Di Jakarta Lampung. Timur. Di Jakarta. Iya. Berarti setelah kuliah itu setelah lulus SMA memberanikan diri Iya. untuk Langsung kuliah. ke universitas luar ya, Iya, luar di provinsi. Jakarta. Oke, ini kan seperti tadi konsep awal Mbak Sophie ada cerita yang sedikit menarik tentang mistis, Mbak ya. Iya. Oke, mungkin gimana sih tuh bisa punya cerita mistis itu emang dari kecil atau udah langsung besar sekarang ini, Mbak, punya Oh. ceritanya? SD Kalau pernah? kalau SD nggak pernah ngerasain sih, Pak, Belum ya. pernah ngerasain Iya. ya? Bukan berarti nggak dari kecil ya? Tidak. Oke. Iya. Ngerasainnya ya waktu sudah lulus SMP. Sudah lulus SMP. Iya, baru Oke. ngerasain. Terus lulus SMP itu kan pastinya lulusin ke SMA. Iya, tapi saya nggak SMA ke negeri, Kemana tuh? tapi ke pondok pesantren. Oh, mondok? Iya. Oke, jadi anak pondok nih. Iya, anak pondok dong. Gimana sih kalau untuk di pondok ini kan pastinya banyak yang berasumsi sebenarnya tuh di pondok tuh katanya jorok, katanya ini bikin nggak betah, ini banyaklah cerita mistis ini tentang pondok. Mungkin dari Mbak Sophie sendiri yang pernah merasakan di pondok tuh seperti apa sih? Enjoy sebenarnya Ya, atau gimana? sebenarnya kalau dari pribadi sih mungkin ya udah dijalanin aja gitu ya. Jadi kayak kalau ngelihat teman-teman ya ada yang betah, ada yang enggak gitu kan. Ada yang betah enggak? Iya, tapi kan kalau balik lagi ke diri sendiri itu kan ngerasa nggak betah tapi ditahan. Nah, Buat- ini nggak betah, maksudnya gimana nih? Iya, karena nggak mau ngecewain orang tua aja gitu. Oh, nggak mau ngecewain Iya. orang tua. Jadi, oh berarti Mbak Sophie sebenarnya nggak ingin mondok sebenarnya? Nggak ingin mondok? Iya. Sebenarnya dari awal udah disampaikan sama kakaknya ibu kayak kalau emang nggak pengen jangan dipaksa, tapi kayak ya udah aku kayak sebagai anak ya udah nggak apa-apa dijalanin aja dulu Oh, gitu ini kan. karena berbakti sih kepada Iya. orang tua. Jadi punya rasa nggak ingin ngecewain orang tua. Jadi Iya. orang tua masukin ke pondok ya udah kamu jalanin aja gitu. Hmm. Dan padahal kamu sendiri nggak betah. Enggak, Nggak betah. nggak betah. Oh, oke, nggak betah. Itu Iya. tapi masih sampai lulus atau gimana? Enggak sih. Awalnya pengen dijalani aja gitu. Terus pas udah masuk, taunya kayak pondoknya tuh harus 6 tahun gitu. Terus kan Emang semua pondok 6 tahun rata-rata? Atau gimana? Saya enggak belum sih. pernah Kayaknya kalau pondok pesantren rata-rata gitu ya. Oh, rata-rata Iya. ya, mungkin ya. Karena ada kelasnya gitu. Terus Oke. kayak mikir sampai 6 tahun tuh padahal aku pengen kuliah gitu kan. Oke. Terus aku kuliahnya di umur berapa gitu Betul. kalau misalnya aku mau lanjut di sini gitu. Terus ya udah kayak ya udahlah jalanin dulu aja, siapa tahu betah 3 tahun, tapi kayak 3 tahun tuh bakal dipaksa sampai lulus gitu. Karena kita nggak bakal dapet apa-apa kalau misalnya kita nggak nyelesain pendidikan Sampai itu nyampe selesai 6 tahun 6 tahun. itu. Percuma dong berarti ya? Iya, Kalau sama mau aja ngambil percuma. ijazahnya ya? Iya, kita nggak bakal dapet apa-apa gitu. Oke. Nah, itu kalau misalkan nggak betah, terus yang apa ini udah mulai masukin Mbak Sophie mulai ke hal-hal negatif nih tentang mistis nih. Iya. Betul. Iya, dari situ kayak kita sering bengong, sering Itu udah nangis. masuk berapa ini? Udah masuk awal atau udah berjalan berapa bulan mungkin? Itu pas berjalan ke 3 bulan. 3 bulan udah benar-benar merasa nggak betah, Iya. ya nangis Udah ngerasa pastinya nggak betah. gitu. Oke, terus gimana? Dari situ kayak udah kan kayak kok semakin dijalanin kok kayak berat banget gitu kan. Tapi kayak ya udah kita kayak ngejalaninnya itu ya udah dijalanin dulu, terus dijalanin udah sampai
sekitar 6 bulanan gitu, kok makin nggak kerasan, kayak ada yang ngedorong buat udah lu itu Keluar aja. pindah gitu, kayak keluar gitu. Terus ya tapi diri ini masih kekeh, jangan kayak gitu. Lihat orang tua itu kayak mau loh kayak ngirimin apa aja buat kita gitu, minta apa aja itu dikasih gitu. Tapi kan ya balik lagi kan, kayak mungkin ada setan lain ya kayak ngebisikin kita buat keluar dari situ gitu. Biasalah jin-jin jahat tuh ya. Iya. Biasanya Nah, gitu. terus dari situ ya udah itu tuh di situ mulai kayak saya udah sering kayak bengong, nangis gitu. Kan kalau kita itu di pondok itu ada kayak malam waktunya kita belajar. Jadi kayak kita belajar bersama habis sholat Isya. Sampai sholat Isya Iya, sampai pas jam sampai jam 9. jam 9. Iya, kita diwajibin buat ngerjain PR, ngerjain apa tugas-tugas gitu Tugas-tugas. buat yang di hari itu atau enggak kita ngehafal Quran gitu kan. Nah, dari situ saya udah ini nih di malam itu ya langsung aja ya Pak ya. Langsung saya persingkat. Di situ di malam itu saya udah kayak benar-benar pengen pulang gitu. Karena saya sakit di situ. Benar-benar itu pingin pulang banget. Pengen banget pulang gitu. Benar-benar itu pingin pulang banget. Pengen banget pulang gitu. Benar-benar itu pingin pulang banget. Pengen banget pulang gitu. Gitu. Tapi emang di situ nggak boleh pulang. Emang nggak dibolehin tapi pulang. itu sebenarnya ada libur nggak sih kalau di pondok ini? Ada, tapi liburnya itu kayak hari besar kayak Idul Adha aja kita nggak pulang. Oke. Nggak, dalam 1 minggu nggak ada libur? Nggak ada. Ada libur, tapi kita nggak boleh pulang. Oh, ada libur tapi nggak boleh pulang. Pulang itu tetap di hari kayak kita udah ujian misalnya, itu baru ada yang libur panjangnya kayak anak-anak pada umumnya lah ya sekolah gitu. Nah, terus dari situ saya udah kayak ngerasa kayak kok gini banget ya, kayak semakin ditahan kok semakin kayak mau kabur gitu pikirnya. Tapi kalau kabur aku malah takut ketemu penjahat di luar. Nah, terus karena memang ya bisa dibilang kan jauh dari orang tua ya. Iya, karena di daerah situ juga aku dekat sama terminal. Kan aku takut kalau di daerah terminal. Oke. Nah, terus dari situ saya udah bengong nyendiri. Saya menyendirikan diri saya dari teman-teman saya. Biasanya saya kayak banyak orang yang deketin saya kayak ayo udah jangan sedih gitu-gitu. Biasa ya, teman-teman kayak udah kenapa nangis kayak gitu. Kayak udah biasa kok nggak apa-apa kalau mau nangis gitu. Udah saya udah menyendiri. Saya tuh kan biasanya kita di aula. Biasanya kita kumpul itu di aula buat belajar. Tapi saya malah ke kamar, tapi di depan kamar. Saya sendiri di situ. Saya di depan kamar, saya nangis. Terus saya nangis kayak sampai kayak udah pikiran saya tuh kayak udah gelap, udah yang nggak ada lagi saya pikirin. Jalan 4 bulan atau masih 3 bulan? Udah 6 bulan itu. Justru udah 6 bulan. Jadi selama sebulan 2 bulan itu tahan-tahanin gitu ya. Dikuat-kuatin. Walaupun sebenarnya bisikan di situ udah keluar aja gitu kan. Tapi kamu tetap belum bisa gitu ya. Sampai akhirnya di momen ke 6 bulan itu kamu benar-benar drop mungkin itu. Udah ngurung diri sendiri gitu ya. Istilahnya kayak muak gitu ya. Kayak udah muak nih, kenapa sih lu kayak nggak berani gitu buat ngomongin diri lu gitu, kayak nggak betah gitu. Terus udah waktu saya bengong gitu, jadi kayak mungkin dari bengong itu ada yang masuk gitu ya sama diri kita. Jadi nah itu kan biasanya gini ya, kalau misalkan kita sengalamun biasanya ini cerita aja ya, cerita dari orang-orang, biasanya kita mudah dimasukin ya. Iya, apalagi sampai pikiran kita udah kosong gitu. Ya, udah kayak bener-bener ya pasrah gitu. Berarti ya. Itu kamu sempet momen kamu bener-bener kamu udah kosong, udah muak lah tadi bilang ya, udah nggak mikirin apa-apa lagi, kayak udah pikiran aku tuh ya cuman kayak pulang kayak gitu. Kayak udah pulang, nggak ada lain di pikiran aku, kayak belajar nggak ada kayak gitu, cuman pikiran pulang doang gitu. Nah, terus dari situ itu baru tuh saya kayak ngerasa sakit kepala. Kok saya sakit kepala ya gitu. Terus tiba-tiba. Iya, sakit langsung sakit kepala, tapi itu kayak di belakang itu kayak ditarik gitu, kayak sakit banget gitu kan. Terus pas saya udah ini ada teman saya nyamperin. Nah,
nyamperin gini, ngapain gitu. Terus saya langsung kayak gini, enggak gitu. Tapi kayak kata dia tuh kayak, kok itu kayak udah bukan kamu ya, kayak gitu, kayak udah kayak ngelihatnya udah beda gitu katanya. Karena Nah, memang kamu udah kosong sih di situ. Nah, Nah, terus di situ pingsan. kamu bisa. Iya. Nah, Oke. terus udah itu pingsan, terus ditaruh tuh ke kamar, dibawa ke kamar. Udah itu bangun lagi. Nah, terus itu udah dari situ kan kita awalnya itu ya udah ya, mungkin itu karena capek gitu kan. Oke. Udah itu selang 6 bulan. Nah, di Bertahan hari lagi. iya bertahan lagi tuh sampai 8 bulan. Tapi sebelum yang kejadian yang mau aku ceritain di Oke. diri aku tuh ngelihat teman-teman aku pada Maksudnya? kerasukan. Jadi tuh kita Itu teman-teman kamu berarti nggak cuma iya, satu dong? iya, Banyak. iya, ada dia tuh awalnya lagi belajar, terus tiba-tiba dia kayak nangis gitu. Nah, abis itu nangis, dia lari-lari sambil ngeludah-ngeludah. Terus dia itu Itu kenapa? kerasukan. Iya, Udah dia kerasukan. lari-lari sambil ludah-ludah. Iya. Terus dia itu pokoknya ngejar di mana ada orang di sana, dikejar sama dia. Jadi itu kan dari ramenya orang itu kita takut tuh sama dia sendiri gitu. Saking kayak kuatnya gitu dia. Akhirnya teman saya ini dibawa ke dalam kamar, sama ya kayak senior ustazahnya gitu ya. Seniornya gitu dibawa ke kamar, dia dikurung, dia kayak gedor-gedor jendela, itu jendela kita kaca, itu digedor-gedor sama dia sambil dia kayak cuy kayak gitu, dia ngeludah. Berarti sebentar. Itu ketika dikerasukan bukannya diobatin atau Enggak, malah dikurung. iya itu dia dikurung dulu karena dia emang benar-benar berontak dan Oke. tenaga kita itu nggak bisa buat dia kayak harus manggil anak-anak cowok. Oke. Iya, jadi kan Sampai akhirnya iya, jadi kita ada ustazahnya manggil ke depan. Manggil ke depan buat manggil dari asrama cowoknya kayak diminta bantu gitu kan. Terus di situ si teman saya ini yang dia ini itu dia lari-lari bener-bener pas udah masuk tuh dari asrama cowok masuk, dia lari-lari, pokoknya dia keliling ke kamar mandi lari-lari tuh sampai dia itu digantung di pohon. Yang digantung itu kepalanya di bawah, kakinya di atas. Iya, yang emang bener-bener nggak bisa diem gitu. berarti memang berontak terus. Iya, ngeberontak terus. Itu nyampe badan dia luka-luka karena dia kayak gimana ya, kayak nyakitin diri dia sendiri buat jatuh di trotoar gitu. Kayak dia ngesot gitu-gitu. Kan kalau trotoar itu kan dia kasar ya. Betul. Nah, dia ngesot kayak gitu-gitulah. Terus sampai di kepala sininya itu sampai bercak-bercak gitu darah sampai di sininya itu. Nah, terus dari situ tuh Itu cukup lumayan lama atau? itu semalam itu tuh benar-benar kita nggak belajar tapi kita ngeliatin dia, ngurusin dia itu. Iya, kita benar-benar disuruh langsung pada balik ke kamar gitu. Oke. Nah, itu kayak kan kita gini ya, kalau misalnya di pondok itu takutnya itu ada yang main-main gitu buat kayak kesurupan gitu. Jadi kita itu disiram pakai kotoran gitu. Kalau dia sadar berarti dia bohong. Oke. Terus Nah, dia lakuin. Iya, dia disiram dan benar-benar dia nggak sadar apa-apa. Nah, benar dia emang kayak gitu kan. Sampai ada kan senior aku itu yang kakak di kamar itu yang ngejagain kita, dia itu gampang gitu, kayak gampang ngobatin dan gampang juga dia dimasukin gitu. Jadi kayak dia itu yang masukin itu kayak vampir. Vampir? Iya, kayak misal dia kalau masuk nih, dia pasti kayak gitu, kayak ngisep darah. Jadi kalau misalnya orang yang haid deket sama dia tuh nggak boleh. Nah, jadi dia sama yang teman aku tuh berantem di tengah-tengah lapangan itu, berantem mereka berdua. Sama yang mau ngobatin itu?
yang senior ini sama yang temen aku. Yang kesurupan tadi. Iya. Itu dia berantem di lapangan itu. Bener-bener mereka berdua banting-bantingan. Nah, udah itu terus sama ustadznya baru datang. Itu tadinya kan belum ada ustadznya. Ustadznya baru datang, terus disekap tuh, pokoknya mereka dimasukin tuh di ruangan, terus diruqyah tuh. Dua-duanya satu yang kesurupan pisah tadi. iya, tapi dipisah ruang. Nah, jadi aku cuma ngeliat yang teman aku ini, yang teman aku. Dia benar-benar ganas banget sih. Itu yang masukin ke tubuh dia itu ada 5 orang. Tapi itu nggak semua manusia. Kayak ada cewek, ada cowok, ada hewan, kayak singa. Dia singa apa harimau sih yang suka lompat-lompat gitu. Aing mau masuk. Itu kayak lompat, dia ngelompatin kasur, ngelompatin pokoknya yang tinggi-tinggi tuh dilompatin tuh sama dia pas lagi di ruqyah. Nah, udah next itu udah selesai ya cerita mereka. Nah, dari situ aku kayak gini. Kok kayak serem ya? Aku makin serem tuh. Iya. Kok serem ya bisa kejadian kayak gini gitu. Sedangkan aku SMP-nya itu Islamic Center juga, tapi boarding school kan. Jadi nggak yang pondok pesantren gitu. Nggak, itu murni ya. Terus kok beda jauh gitu, sama fasilitasnya juga beda gitu kan. Terus pas aku pikir-pikir kayak ya mendingan gitu pindah kan dari dulu gitu. Ngomong kalau emang berani ya ngomong gitu, tapi ini kan emang kayak diri sendiri tuh emang takut gitu buat ngomong itu nggak enak gitu. Akhirnya dari situ udah tuh hari berlanjut sampai bulan berapa? Bulan ke-9. Bulan 9. Iya, udah sebulan tuh udah berlanjut terus. Nah, baru itu ke diri saya sendiri. Jadi itu kayak ke diri kamu sendiri gimana? Iya, jadi kayak mulai ada yang masuk. Tapi di situ aku kayak mungkin biasa aja lah ya gitu, kayak mungkin ya karena pengen pulang aja gitu. Terus itu sama lagi yang saya lakuin, kayak saya menyendiri lagi dari orang-orang ramai gitu. Jadi kayak saya balik lagi tuh ke depan kamar itu. Nah, ternyata dari situ kan kita habis libur tuh. Ceritanya tuh kita habis libur di situ. Aku habis pulang gitu. Terus dari situ aku diem lagi di depan kamar, terus aku sambil gini, pengen pulang, coba kalau ibu tahu gitu, kalau di sini anak itu nggak betah gitu. Tapi kan gimana ya cara ngomongnya biar enak gitu. Iya, biar enak. Dan aku tuh yang nggak pernah nelpon. Kayak orang-orang tuh pada pengen gitu nelpon orang rumah. Aku tuh yang kayak ngapain sih nelpon, tapi ujung-ujungnya ya nangis gitu kan. Terus ya udah dari situ saya kayak ya Allah pengen pulang, tapi saya tuh sambil kayak megang Quran kan, karena kan kita kan lagi hafalan gitu. Terus dari situ kayak Qurannya aku mainin, aku liatin aja gitu, kayak bukan Quran lagi yang kita baca gitu, kayak kita ngebaca pikiran kita sendiri. Nah, teman aku beda orang lagi nih yang nyamperin. Nah, dia deket tuh sama aku kalau di situ. Nah, dia nyamperin kayak, "Hey, kamu ngapain?" gitu. Kayak aku langsung meluk dia. Aku pengen pulang kayak gitu. Udah loh, emang kayak gini gitu-gitu kan. Emang nanti juga bakal betah kok. Buktinya aku udah hampir 4 tahun di sini. Dia senior aku gitu. Sedangkan aku di sana masih kelas 0. Belum kelas 1 malah, masih kelas 0. Nah, terus dari situ udah aku aja bisa kok nyampe kelas 4. Masa kamu nggak bisa, katanya. Terus kamu loh bisa kayak apa-apa hafalannya cepet gitu-gitu. Terus kayak ngerjain apa-apa cepet gitu, bisa gitu. Terus aku kayak, ya emang bisa, tapi semuanya dijalaninnya itu terpaksa gitu kan. Terus dari situ aku cerita sampai malam tuh, baru aku kayak nangis, karena aku kecapean nangis. Jadi nangis terus sampai kayak
aku udah bengong gini, temen aku langsung kayak gini, langsung kayak nampar gitu tapi yang pelan gitu, kenapa kenapa kayak gitu. Terus aku langsung tidur, nggak pingsan tapi tidur. Di situ aku tidur, Langsung itu langsung bukan kayak pingsan tidur padahal, gitu. tapi kayak langsung Iya, aku kayak tidur tidur, gitu aja. iya tidur, nggak tahu karena capek kali ya. Terus dari situ aku tuh dimasukin di ruangan senior aku. Jadi aku itu di kamar, tapi kamar itu yang buat senior gitu kan. Oke. Terus aku masuk di kamar itu. Nah besok paginya mereka bangunin aku buat sholat subuh. Tapi aku tuh nggak bangun di situ. Nah terus mereka tuh kayak mencoba lah, mungkin aku karena nggak ngerasa kali ya. Padahal tuh aku tuh paling gampang kayak ngedenger sesuatu itu aku bangun Cepet gitu, respon gitu ya, kaget gitu, intinya. iya. Nah itu tuh aku dibangunin kayak bangun 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 kayak gitu, nggak bangun. Nah terus itu kayak mungkin senior aku tuh peka di situ, kayak aku kenapa gitu. Ada yang Terus aneh mungkin ya, iya. ada yang aneh. Nah dari situ ada yang nggak sengaja nutupin mata aku. Ada yang nggak sengaja kayak teman aku itu nutupin mataku, Oke. kayak takut bercanda gitu kan. Terus pas dia ngegini ini tuh kan dia ngegini, aku ngebukain mata, tapi aku ngebukanya itu gini, langsung tidur lagi gitu. Terus sama temen aku gini, bangun 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 kayak gitu kan. Terus aku tuh tidur lagi gitu. Terus katanya, ini mah main-main kayak gitu kan, bohongan kayak gitu kan. Bangun nggak bangun kayak gitu. Sampai aku tuh disamperin tuh sama ustazah gitu. Sampai Tapi tuh kamu badan kamu sebenarnya rasanya apa? nggak ngerasa apa-apa. Tapi Jadi kamu lihat itu ada teman-teman kamu enggak, sudah. aku tuh ngerasanya itu ya aku tidur. Ya udah kamu tidur. Aku tidur tapi aku nggak bangun-bangun tidurnya. Nah, terus dari situ itu udah tuh pokoknya aku udah digituin terus. Pokoknya dari subuh, udah pagi, udah ini kan kita kan diwajibin buat sholat duha ya kalau di itu kan. Terus dibangunin tuh buat sholat duha, tetap aja nggak bangun. Terus dibangunin buat sholat zuhur nggak bangun. Kembali lagi ke malam. Pokoknya maghrib Itu udah 2 hari. itu baru sehari. Baru sehari itu. Baru sehari Oke, itu. baru sehari. Nah, terus udah itu maghrib, dibangunin buat sholat maghrib berjamaah gitu kan. Tetap aja nggak bangun gitu. Nah, terus akhirnya itu udah tuh kayaknya mereka udah tahu kalau aku tuh ada apa-apa gitu kan. Pastilah. Soalnya Iya. 1 hari itu ya. Mm-mm. Diajak nggak mau ya kan. Iya. Ini nggak mau, terus dengan tatapan kamu yang tadi sempat Iya. bikin teman kamu kaget ya. Iya. Kayak bukan kamu nih kan. Nah, terus dari situ kayak aku kayak kata mereka, kenapa kok tiba-tiba kayak gitu? Biasanya ini anak happy banget gitu kan. Kayak yang ketawa-ketawa aja gitu, nggak pernah cerita kayak dia punya ada masalah gitu. Nah, terus dia langsung kayak, ya teman aku yang satu ini nih kayak bener-bener kayak aku tuh deket loh sama dia kayak gitu. Kayak bahkan kayak misalnya aku tuh sakit, baju aku dicuciin, semuanya dicuciin, diurusin sama dia gitu. Bahkan Kayak dari saudara makan aku. Iya. Nah, terus dari situ udah tuh jalan sampai malam. Pokoknya mereka itu kayak selalu mencoba aku buat bangun dengan nutupin mata aku, kayak nutupin, ngusapin gitu. Aku selalu bangun kata mereka setiap digituin. Tapi aku nggak ngerasa aku bangun. Sampai udah 2 hari, udah 3 hari lah ya gitu terus tapi, jalannya. sorry sebentar, itu udah jalan sehari, 2 hari, sampai mau 3 hari? Iya. Itu emang dari pimpinan ponpesnya itu nggak ngerespon kamu atau? Udah pada datang tapi kayak gimana ya? Mungkin uh, ini anak masih hidup gitu. Nggak tahu sih aku juga kayak kenapa nggak langsung diatasin Nah, gitu makanya ya. itu kenapa nggak langsung di ini kan? Baru pas di hari ketiga itu aku baru dipanggil tukang rukiah. Sampai hari ketiga. Iya. Sampai udah ke hari ketiga. Itu aku dipanggil tukang rukiah. Jadi aku di rukiah itu aku baru sempat sadar, tapi aku sadarnya cuman 3 jam. Itu aku ngerasa sih, aku yang sadarnya. Aku dikasih minum. Tapi kamu nggak tahu kan bahwa kamu sebenarnya udah nggak bisa apa-apa tuh udah 2 harian. Iya, aku nggak tahu. Bahkan orang-orang itu pada ngeliatin aku gitu. Kenapa aku tiba-tiba bangun diliatin gitu. Terus sampai ada teman aku bilang, kamu tuh baru bangun, katanya gitu. Terus
Aku langsung kayak, hah, baru bangun apaan? Emang baru bangun gitu kan. Nah, nggak lama dari itu aku ditinggalin tuh sama mereka karena mereka mau masuk kelas lagi. Oke. Nah, kelas malam itu kan. Nah, Itu udah terus diruqyah apa belum tadi? iya, itu udah diruqyah dulu. Udah Udah diruqyah. diruqyah aku bangun. Oh, baru Yang sadar. bangun beberapa jam. Oke. Iya. Nah, terus dari situ aku ditinggalin, mungkin aku ngerasa kesepian. Nah, Kosong jadi lagi mungkin. iya, aku pikiran. jadi nangis, kepikiran gitu kayak. Terus aku gitu lagi, tidur lagi. Tidur. Nah, dan dari situ mereka kayak, kenapa ini nggak dijagain? Harusnya dijagain, jangan pada pergi semua gitu. Senior itu pada ngomong kayak gitu. Akhirnya dari situ aku dibawa lagi ke kamar senior aku itu, dibawa lagi lah ke situ sampai hari keempat itu. Mungkin mereka panik gitu, kayak ini anak nggak bangun-bangun nih, panik ada apa-apa nanti orang tuanya nggak tahu ya. Iya. Nah, Dan jadi akhirnya? iya dari situ ditelepon Orang tua ibu, ditelepon. iya Berarti ditelepon. udah masuk ke hari 4. Iya, udah Boleh. masuk ke hari 4, 4. berarti jadi selama 4 hari itu 1 hari, 2 hari, 3 hari itu kamu nggak sadar ya? Cuma Iya. tak sadarnya itu sempat karena diruqyah. Hmm. Terus mungkin beberapa jam doang kamu sadar, setelah itu ngerasa kesepian lagi karena Iya. ditinggal dan itu Dari jadi situ lagi. jadi lagi kayak ya mungkin pikirannya kosong gitu ya. Nah, terus dari situ aku mulai lagi tuh. Jadi ditelepon tuh besoknya. Besoknya itu yang hari keempat itu. Ditelepon orang tuanya, Mm-mm. telepon. Hari Oke. keempat orang tua ditelepon Langsung terus datang tuh. iya, langsung kayak ibu tuh langsung nangis di telepon itu. Kok baru ngabarin kayak gitu. Oh, shock dong Iya. pastinya. Soalnya udah Dikasih beberapa tahu, hari gitu ya. iya dikasih tahu Sofinya udah nggak bangun 3 hari kayak gitu. Kok baru dikabarin kayak gitu, kayak kaget ya. Iya. Mungkin orang di rumah juga. Ya, pastilah. Jadi dari situ tuh mungkin orang rumah itu langsung pergi tuh ke kota itu. Nah, terus dari situ perjalanan kan sekitar 6 jam setengah ya dari rumah. Itu orang tua cuma ibu sama bapak doang atau Iya, ada saudara yang ikut? sama adiknya ibu. Sama dia. Iya. Jadi bertiga Iya, ikut. ke ponpesnya, Heeh. pondoknya itu ya. Udah itu, udah kan kalau ayah kan takut ya buat ngeliat-liat hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau ibu tuh yang benar-benar gimana sih kalau ibu tuh sama anak-anaknya gitu kan. Jadi waktu pas ibu, jadi apa-apa itu ibu yang ngurusin gitu. Dibawa tuh ke ruangan yang biasa tempat kita dijenguk. Jadi kita itu kalau dijenguk ruangan sama sendiri. orang tua, ada ruangan itu buat kita. Aku dibawa ke sana, jadi aku tidurnya di sana, orang tua aku Sorry, nginep. itu kamu dijenguk terus dibawa itu kamu kan nggak sadar. Itu Mm-mm. apain? Digotong, Oh, digotong. iya, digotong sama mereka. Oh, itu orang tua nggak boleh masuk ke ruangan kamu yang posisi kamu lagi letak? Boleh ibu, Hah? tapi kalau ayah nggak Oh, boleh. karena itu ada ayah. Jadi Iya. kamu dibawa ke ruangan Iya, dibawa ke penjemukan ruangan gitu ya. penjemukan itu. Oke. Sambil kamu tergeletak gitu. Iya, sambil tergeletak terus aku dibawain ke situ, terus udah itu udah kan. Pokoknya itu ibu aku sampai sama ayah sampai nginep tuh di situ. Sampai nginep terus pokoknya itu aku selama 3 hari itu ngejalanin ruqyah gitu kan. Tapi posisi aku itu belum sadar sama sekali. Nah, terus pas terakhir pokoknya itu udah jalan ke 7 hari itu baru aku sampai 7 hari. Iya. Buset, ini sampai 7 hari. Kamu nggak sadar sampai 7 hari? Iya, tapi aku ngerasa sehari doang aku tidur. Yang pas waktu sempat sadar beberapa jam doang gitu? Itu aku ngerasanya aku baru tidur, terus bangun, terus aku tidur Padahal lagi. dari cerita dari orang tua, dari teman kamu udah 3 harian. Iya, udah sekitar segitu aku udah itu. Terus sampai lanjut tadi ke hari ke-7? Iya, hari ke-7 akhirnya itu aku kayak udah benar-benar berapa kali diruqyah gitu. Terus yang ruqyahnya itu pakai bambu itu loh, kayak rotan buat buat mukul kayak anak-anak kalau misalnya nggak sholat gitu-gitu. Terus aku diruqyah pakai itu sampai dipukul itu? Iya, dipencet-pencet itu kan. Nah, terus pas dipencet-pencet itu baru aku tuh kayak benar-benar kayak tenaganya kuat banget. Sampai kata mereka tuh sampai cowok aja kalau 3 itu kewalahan gitu, nggak bisa gitu.
sampai aku sampai ngeberontak sebentar. Nah, terus itu ibu aku sampai nangis-nangis di situ. Nah, terus pas aku sadar itu yang aku lihat kan muka ibu aku ya ini di depan. Terus aku langsung bilang, "Ibu kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Ngomong nak kalau emang nggak betah gitu kan. Pengen pulang kayak gitu kan. Ya udah nanti kita pulang ya habis ini kayak gitu." Terus sudah itu udah akhirnya aku dibawa ke kamar mandi itu sama ustadz itu, sama ibu aku juga ikut. Itu di situ aku disiram tuh pakai air, dan benar-benar masih pakai pakaian kayak dari kerudung gitu Iya, kan oke. sampai kaos kaki itu masih pakai gitu. Terus dari situ aku dimandiin tuh, kayaknya aku dimandiin pakai air garam itu kan. Oke. Ya, nah terus udah itu dibaca-baca gitu kan kalau kita mandi. Nah terus pas udah selesai aku mandi, aku keluar, dan di situ aku benar-benar kayak orang yang habis jalan kaki jauh banget, Capek benar-benar dong pasti. capek banget kayak kehausan, Oke. kelaparan. Di Ya situ karena kamu nggak makan dong pastinya iya kan nggak selama 7 makan, hari, nggak ini kan. iya. Nah terus aku di situ langsung kayak, "Ibu lapar bu, haus," kayak gitu. Ya udah cepetan ini makan. Emang ibu aku tuh udah nyiapin kayak makanan yang aku suka gitu kan. Terus udah nyiapin ini makan kayak gitu, ini minum minum yang banyak kayak gitu. Sampai ibu tuh kayak ya udah dibawain semua yang aku mau gitu. Nah, terus dari situ aku aku bilang aku pengen pulang dulu gitu kan. Pengen pulang dulu kayak refreshing lah ya. Oke, setelah kamu kan dimandiin tuh berarti Iya, sadar dong udah? sadar, udah sadar itu. Sadar. Itu ada hal mistisnya nggak sih? Ketika udah mulai sadar, kamu ada Hmm. hal yang ganjal di pikiran kamu atau mungkin ada dapat cerita dari ustadznya sendiri atau Iya, memang setelah itu udah terus kamu pulang? enggak. Jadi setelah aku mandi, aku dibawa rukyah sendiri lagi. Bukan di ponpes itu? Bukan, di Sama orang tua luar. berarti? Iya, Sama orang dibawa tua keluar dibawa dulu. keluar. Oke. Udah izin, dibawa keluar, aku rukyah sendiri, itu sama ada mungkin tukang rukyah di dekat daerah sana gitu. Katanya Oke. yang manjur gitu kan buat di sana. Akhirnya saya di sana tuh di rukyah, baru tuh kayak yang benar-benar saya tuh dibacain gitu, terus kayak yang tukang rukyahnya itu bisa tahu gitu. Ini yang masuk dari mana gitu. Dikasih tahu. Ini katanya yang masuk dari sungai. Katanya kamu main ke sana terus dia ngikutin kamu. Tapi benar itu kamu main di sungai? Iya, itu waktu pas pulang. Berarti anjir, merinding saya. Dan nggak gini, itu sebelum kamu ceritain si ustadz itu udah nebak kamu habis Iya, dari sungai. iya, Dan itu benar-benar kamu memang habis dari sungai. iya. Emang aku harus dari sebenarnya itu ngelewatin sungai ya, karena aku pengen ke air terjun. Heeh. Air terjun yang tujuh tujuh terjun gitu katanya. Itu aku baru naik yang ketiga. Nah, aku tuh pengen naik yang ketujuh, ternyata waktu itu udah sore gitu, udah mau maghrib. Akhirnya, Oh, maghrib. iya, akhirnya teman aku ngajakin pulang sama saudara aku. Ayo pulanglah, udah ini tanggung kan mau ketujuh gitu. Terus akhirnya udah dipaksa pulang tuh. Nah dari situ tuh sebenarnya emang kepalanya udah pusing gitu kan, udah sakit kepala gitu, udah nggak karuan. Nah tapi di situ tuh aku belum ngerasain apa-apa, baru pas ngerasain itu ya pas Di aku masuk ponpesnya. lagi. Oke. Iya, yang itu yang kejadian itu. Jadi setelah itu nih, habis dari ponpes yang dimandikan sama ustadznya tadi itu kamu dibawa pulang sama orang tua untuk dirukyah di tempat lain. Iya, Di ustadz lain yang iya, bisa dibilang itu jago gitu ya. iya. Jago dan sebelum kamu ngomong pun ustadz itu udah Udah tahu dari bahwa mana. kamu habis dari ini gitu Iya, ya. karena emang yang tukang rukyahnya itu interaksi sama yang ada di dalam aku. Oh, Dia interaksi, dia ngasih tahu dan itu dia apa? dari mana. Dan itu apa? Katanya sih sosok suster ngesot ya. Suster besok. Ya, itu karenanya uh, aku nggak bisa jalan. Aku nggak bisa jalan. Makanya kalau Iya. dari suster besok itu ya sesuai sih, kamu kan nggak selama 7 hari itu nggak apa-apain. Iya, Ya. benar-benar nggak bisa jalan.
Terus setelah itu dibuang kah suster-susternya atau Eh, ada interaksi yang lain bahwa si suster itu sampai 7 hari itu memang suka dengan kamu mm, atau gimana? katanya ini anak nih suka mendem-mendem katanya. Saya Maksudnya? suka nih anak nggak suka ngeluarin, kayak lebih suka dirasain sendiri aja gitu. Oke. Jadi saya suka nih masuk ke pikiran dia, Oh, karena dia apa-apa nggak bakal dibuka oke. sama orang lain. Jadi kayak Dia dipendam sendiri gitu iya, ya? dia punya masalah, dia ngerasain dirinya sendiri Oke. gitu. Nggak, Makanya si iya, sosok itu demen ke kamu itu. iya, Makanya dia masuk iya gitu. dari situ dia, dan si sosok ini nggak suka aku di pondok, nggak Hmm. suka aku ngelakuin hal baik Hmm. gitu. Oke. Nah, terus dari situ udah pokoknya diusir itu kayaknya eh, sosok itu dimasukin kayak ke botol. Jadi itu Sama susah gitu. iya, jadi kayak ada botol Oke. dibawa sama orang tua buat pulang dan ditaruh. Nggak tahu nggak tahu akunya, nggak tahu ditaruh di mana. Hmm. Aku udah nggak tahu itu di mana ditaruhnya. Terus pulang, udah itu pulang tuh selama seminggu. Itu nggak ngerasain apa-apa, udah membaik. Hmm. Aku dibalikin lagi ke pondok itu. Terus Dibalikin berarti kamu nggak keluar itu? enggak, belum. Justru malah dibalikin lagi. Iya, dibalikin lagi. Tapi Itu kemauan dibalikin itu kemauan kamu atau orang tua karena kamu memang belum lulus. nah, tapi dari situ emang ditanyain sama ibu, Hmm. mau balik apa enggak? Tapi aku bilang balik aja dulu. Oh, Iya, terus balik aja dulu. Ya udah, aku balik lagi di situ. Nah, dari situ aku balik, terus itu teman-teman ya kayak biasa lah ya, kayak yang teman-teman itu nggak ngebahasin apa-apa tentang kejadian aku itu. Karena kata mereka, aku orang yang pertama kali yang kayak gitu kayak yang nggak sadar itu cuman aku gitu. Kalau yang lain kesurupan biasa ya kesurupan, iya. tapi kalau ini beda, yang nggak Oh, makan, jadi nggak minum selama 7 teman-teman hari. kamu itu nggak mau ngomong ke arah situ Iya, gitu ya? baru aku penasaran, aku kenapa kok pada heran gitu. Terus juga kayak pada care gitu. Jadi kayak, kamu udah makan belum? Ditetein kayak gitu. Terus kayak ya mungkin mereka di sisi lain bikin aku biar betah gitu ya di Oke. situ. Hmm. Terus aku langsung bilang, kataku, kenapa sih aku ngajakin teman aku tuh? Kenapa sih ceritain dong? Emang selama aku tidur sehari tuh aku tuh ngapain aja gitu. Walaupun itu kamu rasanya 1 hari. Iya. Oke. Terus dia bilang, kamu itu nggak sehari loh kayak gitu. Ah. Terus aku bilang, sehari loh, tapi itu waktunya panjang. Aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya sama teman aku diceritain, kamu itu nggak bangun, udah di ini udahlah diceritain tuh yang Ya, kalau yang ngebangun kejadian itu itu. diusap gitu-gitu, udah kejadian itu udah diceritain. Aku nggak percaya. Nah terus nggak lama itu aku akhirnya sakit lagi, tapi itu sakit yang lain, bukan sakit yang kayak gitu. Oh, sakit. Akhirnya dari situ udah jalan ya hampirlah setahun setengah Di kurang pondok lebih. tersebut. Iya, Oke. hampir setahun setengah di situ. Terus aku sakit lagi, dari situ aku nelpon sepupu aku. Orang tua aku nggak tahu kalau aku itu pulang. Jadi aku balik, aku ke kosan saudara aku itu, sepupu aku. Aku balik ke kosannya, kayak udah nekatin diri nggak mau balik, udah Nggak jangan mau ke balik. pondok lagi. Iya, Jadi kamu di kosan saudara kamu itu. iya di kosan itu. Dan itu daerah dari Masih pondoknya jauh. deket. Masih dekat. Iya, masih dekat. Masih dekat. Iya, terus aku kabur di sana, aku diem sampai ibu aku nelpon. Kalau Berapa hari aku, itu? pokoknya itu udah 3 harian. 3 harian. Iya, Oke. ibu Sampai ibu kamu aku, nelpon akhirnya. Terus ibu kamu aku nelpon ngomong ada Sophie di sana, kayak gitu. Udah berapa lama gitu. Ini dari pondok itu nelponin. Nah, terus dari situ aku langsung bilang, aku nggak mau balik lagi deh kayaknya. Ya udah balik lagi aja dulu ngambil barang-barang. Aku nggak mau balik lagi, maupun itu ngambil barang sekalipun ngambil duit nggak mau. nggak mau. Iya, aku nggak mau lagi ke situ gitu. Alasannya apa? Apa Nggak kamu tahu. memang udah bener-bener tuh
tempat kan kamu sempat balik lagi dan sampai Iya. bertahan sampai setahun setengah itu kan. Iya. Dan itu kamu sampai memutuskan untuk di tempat saudara kamu. Terus setelah itu kamu berpikir udah nggak mau benar-benar balik di situ. Apa di situ kamu Kenapa melihat ya? sosok yang aneh atau gimana? Kayak kayak ya diri aku itu kayak nahan, udah nggak usah balik gitu. Ya makanya jadi kayak aku nggak mau balik, pokoknya nggak Oke, mau nggak mau balik balik. gitu. Iya. Dan setelah itu kamu memutuskan di tempat saudara kamu itu sampai 3 hari Iya. atau lebih? Pokoknya sampai seminggu. Oh, seminggu. Iya. Dan setelah itu Di situ aku akhirnya disuruh pulang pulang ke aja kampung ke halaman rumah. nih. Ya, Iya. oke. Daripada di situ nggak ngapa-ngapain, pulang aja ke rumah. Akhirnya aku tuh pulang. Pulang. Oke. Iya. Nah, dari situ kan eh, jadi aku nunggu setengah tahun buat aku masuk SMA. Oke. Nungguin adik kelas. Jadi aku nanti bareng sama adik Oh, biar kelas. bareng biasalah kalau Iya. misalkan ini kan harus nunggu dulu Ngulang, nih. Ya, ngulang oke. lagi. Jadi yang 1 tahun setengah kamu di Ponpes kayak sia-sia dong, kayak Iya. seolah-olah kamu harus ngulang lagi ujung-ujungnya Iya, kan harus gitu. ulang Oke. lagi. Dan itu kamu selama nungguin adik kelas kamu ya yang ini masuk, kamu di rumah bener ya di situ aja nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Ya udah di rumah aja gitu, kayak ya kayak nganggur aja, nggak ngapa-ngapain. Setelah di rumah itu udah nggak pernah ngerasain hal yang aneh. Nah, itu awalnya udah nggak aneh-aneh lagi Udah, gitu. oke. Nah, terus kejadian suatu hari itu om aku meninggal. Om kamu meninggal. Iya. Hmm. Nah, di situ meninggal, terus dia kayak ya udah aku bilang aku nggak terlalu deket juga kalau misalnya sama om aku itu. Tapi aku tuh datang kayak dari pagi udah sampai malam itu aku datang di tempat om aku itu. Nah, terus dari situ dia bilang kayak pertamanya itu anaknya yang ngelihat di rumahnya. Apa? Ngelihat abinya itu. Oh, yang kan om kamu meninggal tadi. Iya. Terus Jadi yang lihat anaknya itu ngelihat yang kecil, abi itu abi. Itu abi. Itu bener kamu lihat? Terus aku Anak-anak om kamu itu manggil-manggil kamu lihat? iya, aku ada di sana, aku di depan pintu. Mereka di kamar. Sampai ibu-ibu itu pada takut. Kayak, nah abinya udah meninggal, itu baru dikubur. Umur berapa? Umur sekitar 2 tahun kurang lebih. Sekitar umur 2 tahun. Dia manggil abi, itu abi di atas katanya gitu. Terus aku masuk, aku lihat, oh iya dia ngucapin selamat tinggal doang kayaknya. Terus sama ibu aku langsung kayak gini, jangan main-main kayak gitu. Iya enggak bercanda, aku bilang kayak gitu kan. Terus udah Tapi kamu lihat? Iya emang aku ngeliat. Kamu lihat? Aku kan ngomongnya ceplos saja. Aku bilang ya emang itu ngasih ngucap selamat gitu, selamat tinggal gitu. Terus sama ibu aku, nggak boleh ngomong kayak gitu kan. Orang udah meninggal gitu kan. Terus akhirnya pas di mobil, aku kan lagi bawa mobil tuh. Terus ibu aku itu penasaran mungkin. Dia nanya sama sendiri. Emang tadi beneran ada ya? Kayak gitu. Terus kamu jawab? Lah orang tadi ibu sendiri bilang nggak boleh kok. Kenapa? Ya enggak, ibu tuh takut nggak enak gitu kan. Kayak didengar sama orang. Ya emang ada, gimana sih anaknya juga manggil-manggil, orang dadah-dadah kok, kayak gitu. Nah, terus dari situ aku disuruh jemputin anak-anaknya. Jadi aku balik lagi ke rumahnya itu, aku jemput anak-anaknya buat nginep ke rumah aku. Nah, dan anak-anak itu kan emang suka kan main sama aku gitu. Akhirnya mereka nginep tuh bertiga, cewek bertiga, masih kecil-kecil banget itu anak-anaknya. Yang paling gede itu kelas 1 SMP. Yang paling gede cewek. Dia kelas 1 SMP, terus yang satunya kelas 5 SD, yang satunya itu kelas 3 SD. Nah, terus mereka tidur sama aku malam-malam itu. Pas banget aku tidur, aku kan tidurnya di pinggiran. Nah, tapi di dalam kamar aku tuh kan di belakang pintunya itu ada kulkas. Jadi kayak di samping kulkas ada sekatan kayak bolongan dikit gitu ya, ruangan dikit. Ada om aku di sana. Kayak kamu lihat juga? Iya, karena aku kayak kebangun karena pengen ke kamar mandi. Jadi aku bangun dari pojokan. Aku tuh di bagian di jendela. Jadi aku di pojokan jendela,
aku langsung bangun kayak ngeliatin di depan sini. Tapi dia deket sama anaknya. Itu tapi posisi anaknya tidur. Iya, anaknya tidur Terus bertiga. bokapnya itu orang tuanya yang ini udah meninggal itu Mm-mm. dia di sampingnya. Iya, dia di sampingnya sambil ngeliatin sambil senyum. Dan dia lihat kamu nggak? Dia ngeliatin anaknya dulu, terus dia senyum kayak Hah? kayak gitu. Hah? Terus aku kayak, lah bukannya udah meninggal. Aku kayak mimpi kan Enggak, itu. tapi itu lihat kamu juga nggak? Ngeliat ke Lihat kamu aku. juga senyum juga. Iya, ngeliat Kamu ke nggak aku. shock, nggak takut gitu? Enggak, karena kan bangun tidur. Kayak halusinasi gitu mungkin. Iya, pokoknya aku kayak ngerasa mimpi aja kayak, Oh. lah bukannya udah meninggal ya? Kayak gitu. Dari Mm-mm. situ udah, terus dia kayak senyum, pokoknya mukanya bersih banget itu omak itu, bersih banget mukanya. Terus dia sambil ngomong kayak, titip adik-adikmu ya, jagain kayak gitu. Iya. Terus dia itu nggak lama itu aku langsung turun dari kasur, terus dia udah nggak ada lagi. Terus aku ke kamar mandi. Nah udah dari kamar mandi itu kan udah aku langsung balik lagi ke kamar. Pas aku baru mau tidur, ada yang ketok-ketok, tapi kayak pakai koin, tok 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 Terus 3 kali. Terus kataku, siapa sih malam-malam nih? jam berapa tuh? Jahil banget. Jam 2, sekitar jam 2-an. Jam 2 pagi? Iya, jam 2 malam. Iya, terus? Nah terus langsung aku buka tuh kan kan apa sih, tirainya itu kan ada 2 gitu kan, ada 2 lapis gitu. Kamu Jadi buka? aku buka yang warna merah, yang di jendelanya yang warna putih tapi yang Iya, jaring-jaring yang gitu. itu, ya. Iya. Terus aku buka, kataku, lah kakekku. Terus? Tapi aku Oh, yang takut. pertama itu orang tuanya, yang Iya. sadar itu, terus yang ngetok itu kakek kamu. Iya, Terus tapi kakek kamu? kebetulan di hari yang sama. Oke. Kenapa gitu kan? Nah, terus itu aku takut karena aku yang nggak pernah ngelihat kakek aku gitu. Kayak nggak pernah ngelihat. Di situ aku tidur, aku paksa-paksain, tapi kayak ada yang berusaha buat ngebangunin aku biar bangun, bangun kayak gitu. Nah, terus mungkin dari kata lain tuh aku tuh bisa jadi kayak ketindihan gitu ya. Tapi aku nggak ngerasa kalau di situ ketindihan. Cuman asumsi aku tuh aku mau tidur, aku harus tidur gitu. Jangan bangun, jangan meremin, jangan melekin Terus, mata. dan akhirnya itu kamu Akhirnya aku kayak tidur tapi aku mimpi. Di situ mimpiin kakek aku. nggak, itu setelah kamu buka itu kakek kamu lihat wujud kakek kamu. Iya, Itu dalam bentuk seperti apa? ya kayak mayat kalau mau diiniin. Pocong. Iya, Bener. semacam gitu. Tapi ya mukanya kakek aku yang enggak. Iya, maksudnya dalam bentuk yang masih memori gitu kan. Iya. Berbentuk itu. Oke. Nah, terus makin merinding saya. Terus dari situ aku langsung kayak Tidur terus ngimpi gitu ya. mimpi. Setelah itu Baru tuh kayaknya kakek aku nyampein pesannya itu lewat mimpi aku. apa itu? Kayak, kok udah lama sih nggak dateng kayak Maksudnya nggak di gitu. kuburannya? Iya. Mungkin Jadi kayak ziarah kakek gitu itu ya. kayak kangen pengen didatengin Oke. gitu sama anak-anaknya. Aku nyampein sama ayah, ya tolong dong ke ini, ke Terus kuburan, kan deket gitu. sebentar, saya sambil ngerokok dulu boleh? Oke, Ya. boleh santai. Santai ya. Iya, Mbak, enjoy. diminum dong. Itu walaupun nggak disponsorin nggak apa-apa dah. Ya. Sponsorin dong, gak udah. Siapa tahu nanti masuk. Iklan yang lain yang masuk justru. Oke, tadi setelah mimpi tadi itu ngomong ke orang tua, ke bapak. Iya. Akhirnya gimana? Ziarah gitu. Ya, akhirnya kita datang ke kuburan kakek. Dan udah dari situ yang udah nggak ada apa-apa lagi. Udah nggak apa-apa sampai Iya. akhirnya kamu udah memutuskan untuk sekolahnya udah bareng Iya. ada barangannya itu. Udah. Itu di SMA negeri. Mm-mm. Oh, yang tadi itu yang awal sebenarnya tujuan kamu itu di sekolah itu. Iya. Bukan di pondok gitu. Bukan. Emang kemauannya Oke, jadi dari alur cerita kamu sendiri yang kamu sebenarnya arahnya pingin ke sekolahnya SMA negeri ada itu, akademiknya. Iya. tapi justru malah diarahkan ke ponpes gitu ya, ke Iya. pondok pesantren. Dan kebetulan
si Mbak Sophie ini nggak mau ngecewain orang tuanya nih. Jadi dia jalanin kan gitu kan. Iya, Kamu dijalanin jalanin aja. sampai benar-benar nggak betah, dipaksain, pikirannya kosong, nggak berani cerita, akhirnya sampai kejadian tadi sempat nggak sadarkan diri ya, bisa dibilang nggak sadarkan diri selama 7 hari Iya. ya, sampai dirugikan sana sini sampai Cut, menemukan cut, cut, cut. mungkin itulah saya lihat Mbak Sophie sering pusing dari tadi ya, ini juga udah banyak yang di-cut ini. Mungkin gini Mbak Sophie, dari pengalaman Mbak Sophie sendiri yang hal besar itu, ada nggak sih pesannya buat teman-teman? Mungkin bisa dibilang ini percaya nggak percaya, tapi saya sendiri sih Iya. percaya. Karena ketika Mbak Sophie sendiri bicara, jujur aja, saya dari tadi merinding. Ini saya nggak bohong loh, saya merinding loh. Seriusan saya merinding dari tadi, merinding. Ketika ngomong ada yang serem dikit, merinding. Kayaknya memang, walaupun maaf saya jangan sampai pernah lihat ya, tapi dari ceritanya Iyalah. Mbak Sophie sendiri, saya udah Iya. takut sendiri gitu loh. Dan mungkin ada pesan-pesannya kalau buat yang nonton untuk channel ini, apa jangan kelayapan lah atau apa, mungkin boleh diceritakan. Ya, pesan dan pesannya itu ya kayak saya sendiri sih ngerasain jangan suka mendem ya, ada apa-apa. Ah, Iya, jangan suka mendem tuh. iya. Karena kalau mendem pasti pikiran Pikiran kita kita kosong aneh-aneh gitu ya. dan kayak mental kita bisa down. Oke, Iya, jangan pernah mendem apa yang kita apa yang rasain. kita rasain katanya tuh ya. Kalau emang nggak suka, bilang nggak suka, jangan Ya, dipaksa. karena takutnya dari kasusnya Mbak Sophie ini karena dipendam ya, dan akhirnya Iya, menimbulkan suatu yang terjadi hal yang iya, seperti tadi ya. Udah, jadi nggak enak. ada lagi mungkin? Udah, Udah. ya. Oke, buat semua untuk sobat Instan sendiri, ini jujur aja sebenarnya saya takut ini mulai. Tapi nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa di-share ya, Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Buat pengalaman juga ya, buat pengalaman Mbak Sophie sendiri. Pasti saya rasa juga semua yang nonton ini punya pengalaman tentang hal mistis. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian juga pengen ceritain, boleh disertakan di kolom komentar. Dan di situ nanti akan saya masukkan di deskripsi, nanti ada nomor WhatsApp saya, boleh hubungi saya ya. Oke, mungkin itu aja. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan kalian suka dengan video ini, boleh juga share untuk sharing-sharing ke teman-teman bahwa semua yang diceritakan tentang Mbak Sophie ini real ya. Terserah kalian percaya atau enggak, tapi itu benar-benar nyata dari Mbak Sophie sendiri ya. Iya. Oke, itu aja dari saya Mbak Sophie. Terima kasih Iya. banyak sudah hadir di kosan saya ini. Iya, Mungkin nextnya kita bisa berjumpa kembali ya. Oke, Mbak Sophie, thank you. Thank you.